Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 22050200098 dengan dosen pengampu. Mohon izin Bapak Agus Hendrayadi, Esos M. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang birokrasi di konten digital kali ini. Baik, apa itu birokrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai celah bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan atau adat dan sebagainya, yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Menurut Max Weber, birokrasi itu sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahan. Dari segi bahasa, berasal dari kata biro yang artinya meja atau pelayanan, dan krasi artinya kekuasaan. Jadi birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip ideal bekerja suatu organisasi. Ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, para anggota atau staf menjalankan tugas secara impersonal. Impersonal berarti tidak bersifat pribadi, sehingga birokrasi dijalankan tanpa kolusi dan nepotisme antara pribadi dengan kerabat atau kolega dekatnya. Yang kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Hierarki merupakan aspek yang selalu terkait dengan birokrasi dikarenakan birokrasi dibangun di atas sebuah struktur tugas tertentu. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Tugas pokok dan fungsi birokrasi tidak bisa dilepas dari adanya penjelasan dari sebuah jabatan dan fungsinya dalam suatu organisasi atau institusi. Yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan kontrak tertentu. Seorang birokrat diangkat dengan kontrak atau jangka waktu tertentu sesuai ketentuan atau surat keterangan tugas yang ia terima. Birokrasi yang ideal tidak menempatkan satu orang pada suatu jabatan tertentu secara otoritatif dan tanpa batas waktu. Yang kelima, pejabat birokrasi dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Yang keenam, gaji atau upah ditetapkan sesuai peraturan umum. Dan yang ketujuh, tunduk pada sistem dan kontrol yang seragam. Selanjutnya jadi jenis birokrasi. Yang pertama, departemen-departemen di dalam kabinet. Birokrasi ini terorganisir ke dalam departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki. Tugas utama dari deretan departemen ini adalah melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga yudikatif maupun eksekutif. Yang kedua, agen-agen federal. Agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu, misalkan saja seperti FBI atau NASA. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan federal milik federal. Birokrasi ini memadukan fungsinya sebagai lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis. Contohnya di birokrasi Indonesia adalah BUMN, Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Yang keempat, agen-agen pengaturan independen. Pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi jenis ini di Indonesia dapat dicontohkan seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, KPU atau Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, organisasi yang disusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap bagian memiliki wilayah kerja yang khusus. Yang ketiga, seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi. Yang kelima, bekerja sekaligus merupakan jenjang karir. Yang keenam, para pejabat atau pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka. Yang keenam, setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin. Yang ketujuh, prioritasi terhadap logika. Yang ke-8, terstruktur atau sistematis. Peran birokrasi. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional.
Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan yang lainnya. Yang kelima, birokrasi seiring sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros atau tidak efisien dan tidak efektif. Yang keenam, masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Teori dan fungsi birokrasi ada 4. Pertama, administratif, meliputi fungsi pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Yang kedua, pelayanan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, pengaturan, dirancang untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan tujuan pokok. Di Indonesia ada juga penyelewengan birokrasi. Contohnya itu seperti DPR. Dalam membuat suatu kebijakan DPR menggunakan suatu kepentingan mereka. Seperti dalam membuat undang-undang korupsi, mereka membuat undang-undang yang lebih ringan hukumnya karena mayoritas yang melakukan korupsi berasal dari DPR. Dan contoh yang kedua itu adalah anggota kepolisian. Banyak anggota kepolisian melakukan razia di luar jam kerja atau di luar jadwal razia. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini, pada dasarnya masih banyak yang perlu diperbaiki pada birokrasi. Namun Indonesia sudah sedikit demi sedikit melakukan reformasi birokrasi. Selain dari sistem yang harus dibenahi, para birokrat pun harus dipilih menurut keahlian mereka, bukan secara pribadi, agar rakyat lebih akrab dengan birokrasi yang selama ini mereka pikir berbelit-belit. Baik, ada sedikit kata-kata dari saya, yaitu tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Baik, sekian dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.